Halo teman-teman, ini adalah padi Impari 32 di musim tanam yang kedua ini atau biasa disebut dengan gadu ya teman-teman. Padi Impari 32 ini sekarang usianya tepat 19 hari setelah hambur. Pada usia 13 dan 14 hari kemarin lalu kita telah lakukan pengendalian gulma dengan cara penyepraian herbisida purna tumbuh ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya. Kita telah airi selama beberapa hari ini setelah selesai melakukan penyepraian herbisida. Dan saat ini kita akan melakukan pemupukan. Ini adalah pupuknya teman-teman. Kita lihat bersama. Ini teman-teman, saya akan sebutkan satu persatu dan saya akan berusaha menjelaskan secara singkat pupuk ini masing-masing ya teman-teman. Ini adalah jenis pupuk urea atau biasa disebut dengan pupuk nitrogen ya teman-teman, yang bersubsidi. Sedangkan yang ini pupuk NPK atau biasa disebut juga dengan pupuk Ponska. Sedangkan yang ini kita saat ini lakukan sedikit yang berbeda dengan kebiasaan sebelum-sebelumnya. Kita menambahkan sedikit garam. Untuk lahan luasan 1,5 hektar kita tambahkan 50 kg garam dalam pemupukannya ya. Kita usahakan berikan secara merata. Jadi kita aduk ya teman-teman. 3 bahan ini kita aduk. Pupuk urea ini adalah pupuk yang kandungannya murni nitrogen saja. Sedangkan pupuk urea ini, unsur nitrogen ini sangat dibutuhkan di masa vegetatif, apalagi awal-awal seperti ini ya teman-teman. Dan yang ini pupuk NPK. Kebutuhan NPK dalam masa vegetatif ini masih rendah ya teman-teman. Terutama kalium dan fosfornya masih rendah. Jadi kita hanya berikan untuk lahan luasan 1,5 hektar kita hanya berikan 50 kg. Sedangkan begitu juga dengan garam teman-teman. Garam ini kita hanya berikan 50 kg. Sebenarnya untuk lebih bagusnya kita rencana memberikan 100 kilo. Cuman karena kemarin kita cuma mendapatkan 50 kilo, ya sudah kita tambahkan 50 kilo saja. Untuk diketahui teman-teman bahwa garam ini fungsinya sangat banyak teman-teman. Yang pertama, dia bisa menetralkan pH tanah dan air atau meningkatkan ya teman-teman, karena pupuk ini bersifat asam. Jadi kita berikan garam untuk sedikit menaikkan pH air dan pH tanah supaya tidak terlalu asam dan supaya penyerapan nutrisi oleh tanaman padi kita menjadi maksimal ya teman-teman. Lebih daripada itu, garam ini memiliki unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman padi ya teman-teman. Bukan hanya padi, sebenarnya hampir semua tanaman juga membutuhkan garam. Begitupun bukan hanya unsur mikro yang dimiliki oleh garam ini, tetapi dia juga dalam kajian-kajian yang kami ikuti, yang kami baca, ternyata garam itu memiliki 18 unsur mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi bukan 18, sorry teman-teman, salah sebut, 83 maksud saya. Jadi garam itu sangat efektif pemberiannya untuk tanaman teman-teman. Tetapi walaupun demikian, setiap apapun yang bagus, kalau kita berikan dengan secara berlebihan, itu dampaknya menjadi tidak bagus. Jadi harus terukur ya teman-teman untuk pemberian garamnya. Kemarin kita melakukan pengukuran pH pada lahan yang kita budidaya ini. Sebenarnya pH-nya masih tergolong asam teman-teman. pH-nya itu berada di kisaran 4,5. Padahal yang dibutuhkan tanah itu sekitar 6,5 hingga 7 ya teman-teman. Makanya kita berikan garam. Walaupun belum maksimal, tapi saya harap sudah lumayan meningkatkan kadar pH tanah supaya tidak terlalu masam ya teman-teman. Dan satu lagi, ini yang terbaru teman-teman, kita tambahkan pupuk organik padat, pupuk Lely Divin 600. Kita akan mencampurkan semua bahan ini menjadi satu, kita mengaduk rata hingga bahan itu benar-benar tercampur sempurna. Kemudian kita taburkan teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu,
Pupuk Divin ini adalah produk dari DGW. Mana tulisan DGW-nya ya? Ini teman-teman, ini produk dari DGW. Dan jujur saya juga baru kali ini menggunakan. Jadi kita akan review terus bagaimana nanti hasilnya. Kalau bagus saya rekomendasikan untuk teman-teman juga. Kita akan ulas sedikit tentang pupuk DGW ini teman-teman, yang diberi nama Divin 600. Pupuk DGW ini adalah pupuk organik yang berasal dari ekstrak rumput laut, coklat, sargasum, mengandung hormon tanaman alami yang bermacam-macam nutrisi alami, mineral, karbohidrat, dan lain-lain. Pupuk organik cocok digunakan untuk pertanian organik berdasarkan sertifikat OCERT. Kegunaan sebagai biostimulan, menstimulasi pertumbuhan, memperbaiki tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia, menyempurnakan munculnya bunga, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, dan juga meningkatkan pH ini secara tidak langsung ya teman-teman, pH masam. Terus meningkatkan kualitas hasil panen. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya: C organik sekitar 30,92%, C atau N sekitar 22%, N sekitar 1,40%, PO2 atau biasa disebut dengan kalium sekitar 0,30%, sedangkan KO2 atau kalium sekitar 13,72%, kadar airnya sekitar 16,78%, dan pH-nya sekitar 7,6, nilai pH-nya 7,60 ya teman-teman. Dan di sini dibanderol dengan harga 90.000. Cara penggunaan teman-teman dengan sistem tabur. Aplikasi taburkan 3-4 kg Divin untuk luasan lahan sekitar 1 hektar. Diaplikasikan 1 hingga 2 kali dengan interval 15 hingga 20 hari. Aplikasi sebaiknya pada pagi atau sore hari teman-teman. Jadi saat ini sebenarnya siang, tapi karena kita sempatnya siang ya sudah tidak apa-apa ya teman-teman. Demikian ulasan yang dapat kita berikan dari pemupukan yang akan kita lakukan ini. Dan saya akan campur ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh mengikuti seperti apa campuran hasilnya. Kemarin sebenarnya kita sudah mencampur ya teman-teman. Perlu diketahui teman-teman, ini Divin 600 ini dia warnanya itu hitam teman-teman, mirip dengan asam humat kurang lebihnya. Saya nggak tahu kandungannya itu mungkin hampir sama dengan asam humat atau bagaimana, kita belum paham juga. Tapi setelah kami berikan Divin 600, campuran ketiganya ini menjadi lebih cepat mencair teman-teman, lebih cepat meleleh. Kita akan berikan teman-teman seperti ini, warnanya hitam. Seperti ini ya teman-teman, produk Divin 600. Ini review bagi produk ini terus terang saya baru pertama kali menggunakan ini. Jadi kalau ini nanti bagus, saya akan rekomendasikan untuk digunakan oleh teman-teman petani yang lain ya. Dan mudah-mudahan harapan kita tentunya bagus hasilnya. Kita campur dulu teman-teman. Dan ada aroma-aroma seperti asam humat memang teman-teman, Divin 600 ini. Jadi aromanya seperti hampir mirip dengan asam humat. Tapi mungkin kandungannya saja lebih lengkap ya teman-teman, karena di sini banyak kandungan tadi yang disebutkan seperti yang saya sudah baca tadi. Ini tidak butuh waktu lama, nanti seperti dia agak-agak berair teman-teman campurannya. Jadi sepengalaman saya kemarin kami sudah mengaplikasikan untuk lahan yang 4 petak di sebelah sana. Setelah dicampur mungkin kisaran 5 menit,
pupuknya itu langsung seperti berkeringat teman-teman, seperti dia akan meleleh. Jadi setelah saya perhatikan ternyata dia mempercepat untuk penyerapan unsur hara, kurang lebih seperti itu teman-teman. Efeknya terhadap pupuk ini. Tidak ada rekomendasi langsung dari produk ataupun dari orang-orang yang menjual, bahkan seller-seller pupuk ini, pupuk Duvin 600 ini, tapi untuk mencampurkan dengan pupuk kimia. Tapi karena saya ingin mempersingkat waktu dan tenaga, jadi saat ini saya lakukan pencampuran secara langsung ya teman-teman. Ini garamnya, teman-teman bisa saksikan bahwa seperti ini garamnya teman-teman. Kalau garam saya yakin semua orang sudah tahu ya teman-teman. Ini pupuk NPK-nya teman-teman. Nanti setelah tercampur sempurna, warnanya agak kehitam-hitaman dan sedikit berair teman-teman. Kita akan campur, berusaha sampai serata mungkin ya teman campurannya, sampai semaksimal mungkin campurannya, jadi supaya tidak terpisah-pisah. Kita berikan secara bersamaan, namun hasilnya ganda ya teman-teman, karena kita satu kali kerja, hasilnya kita mengaplikasikan ke 4 jenis bahan ini sekaligus. Jadi pencampurannya saranin saja supaya agar lebih merata, tidak ada yang terpisah-pisah antara satu bahan dan yang lainnya. Ini sudah hampir merata ya teman-teman, dia mulai kelihatan berkeringat-keringat. Teman-teman, kalau bisa sebisa mungkin yang menggumpal-gumpal seperti ini dari pupuk NPK-nya, dari pupuk ureanya maksud saya, itu dihancurkan dulu ya teman-teman, supaya dia lebih merata di tanaman. Jadi hasilnya akan lebih bagus. Kita pisahkan dan nanti kita usahakan untuk pencampuran yang sempurna. Sebenarnya untuk penggunaan garam sendiri ini secara tidak langsung bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dan juga mengurangi penggunaan pestisida, karena secara tidak langsung dia meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres, terhadap kekurangan unsur-unsur, karena dia lebih lengkap teman-teman. Ada seperti yang saya sebutkan tadi sekitar 83 jenis mineral alami yang dimiliki oleh garam. Jadi
menurut saya jangan ragu-ragu teman-teman untuk mengaplikasikan garam pada lahan pertanian, asalkan kadarnya terukur. Insya Allah tidak akan terjadi masalah, justru akan menjadi bagus teman-teman. Cuman setahu saya memang belum ada dari pihak-pihak pertanian yang merekomendasikan garam untuk digunakan pada pertanian. Maksud saya pihak pertanian yang instansi yang dari pemerintah, bukan yang swasta. Kalau yang praktisi pertanian udah banyak ya teman-teman yang berusaha menyampaikan, berusaha mengajak kita untuk mengaplikasikan garam. Karena saya juga ini ilmunya dapat dari YouTube ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya hasil campuran hasil akhirnya. Kita bisa saksikan bersama-sama seperti yang saya bilang tadi, warnanya agak sedikit kehitam-hitaman akibat dari pencampuran produk dari DGW yaitu Divin 600. Oh ya teman-teman, cukup sekian yang saya bisa update untuk hari ini tentang pemupukan yang pertama. Saya harap teman-teman mengikuti terus seperti apa nanti hasilnya hingga akhir ya teman-teman, supaya kita jadikan pembelajaran apakah yang saya lakukan ini bisa maksimal atau belum. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, saya selalu mengharapkan kritik, saran, masukan dari semua teman-teman. Tujuannya untuk membangun ya teman-teman, membangun pertanian kita bersama agar berkelanjutan, agar menjadi lebih bagus, agar petani menjadi lebih sejahtera, mandiri, dan menjadi petani yang maju bukan hanya bidang pertanian dan teknologinya, tapi juga maju dari segi penghasilannya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan wassalam.